Perkenalkan, nama saya Agina Widasari, NPM 24311011, Prodi Sistem Informasi 24A, Fakultas Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang ragam dialog. Peranan ragam dialog dalam interaksi manusia dan komputer adalah untuk memungkinkan terjadinya komunikasi yang efektif dan efisien antara pengguna dan sistem komputer. Tujuan utama ragam dialog adalah untuk meningkatkan kemudahan pengguna dalam berinteraksi dengan sistem komputer, sehingga dapat mencapai aspek yang sangat penting dalam pengoperasian sebuah program aplikasi, yaitu aspek ramah dengan pengguna. Sifat penting ragam dialog yaitu inisiatif, keleluasan, kompleksitas, kekuatan, beban informasi, konsistensi, umpan balik, observabilitas, kontrolabilitas, efisiensi, dan keseimbangan. Fungsi ragam dialog. Yang pertama, mengurangi kesalahan, memungkinkan pengguna memberikan perintah secara spesifik. Mengurangi kesalahan karena pengguna harus mengikuti struktur dan sintaks yang jelas. Kedua, meningkatkan efisiensi, memungkinkan pengguna mengemas sejumlah perintah ke dalam suatu file, sehingga perintah yang sama dapat dijalankan secara otomatis. Meningkatkan efisiensi. 3. Mengurangi beban ingatan, memudahkan pengguna dengan struktur yang jelas dan dirancang dengan mudah, mengurangi beban ingatan karena pengguna tidak perlu mengingat banyak perintah. Yang keempat, meningkatkan interaktivitas, memungkinkan pengguna memberikan perintah dalam bahasa alami, meningkatkan interaktivitas dan membuat pengguna lebih nyaman dalam berinteraksi dengan komputer. Kelima, mengurangi waktu pelatihan. Dialog berbasis formulir juga memerlukan sedikit pelatihan, sehingga pengguna dapat mulai menggunakan sistem dengan cepat. Dengan demikian, berbagai dialog berperan dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan interaktivitas dalam interaksi manusia dan komputer. Contoh penerapan ragam dialog. Yang pertama, dialog berbasis perintah. Dalam penggunaan komputer, pengguna sering memberikan perintah langsung. Contoh, ketika menggunakan terminal, pengguna memberikan perintah seperti is untuk menampilkan daftar file yang direktori saat ini. Kedua, dialog berbasis bahasa pemrograman. Pengguna dapat mengemas sejumlah perintah ke dalam satu file disebut file bed. Contoh, pengguna dapat menulis perintah-perintah dalam file bed untuk melakukan tugas-tugas berulang. Ketiga, dialog berbasis menu. Sistem operasi seperti Windows dan Mac OS menggunakan menu untuk memungkinkan pengguna memilih aplikasi atau fitur yang diinginkan. Contohnya, pengguna dapat memilih file new untuk membuat dokumen baru. Keempat, dialog berbasis form. Pengguna sering dihadapkan pada formulir yang harus diisi untuk melakukan transaksi online, seperti formulir pendaftaran atau pengiriman pesan. Contohnya, ketika mendaftar di situs web, pengguna harus mengisi informasi pribadi seperti nama, alamat email, dan kata sandi. Kelima, dialog berbasis bahasa alami. Beberapa aplikasi menggunakan bahasa alami untuk memungkinkan pengguna memberikan perintah dalam bahasa yang mudah dipahami. Contohnya, asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa memungkinkan pengguna memberikan perintah dalam bahasa alami untuk melakukan tugas-tugas seperti mencari informasi atau mengatur jadwal. Dengan demikian, berbagai dialog berperan dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan interaktivitas dalam interaksi manusia dan komputer. Contoh penerapan ragam dialog. Yang pertama, dialog berbasis perintah. Dalam penggunaan komputer, pengguna sering memberikan perintah langsung. Contoh, ketika menggunakan terminal, pengguna memberikan perintah seperti is untuk menampilkan daftar file yang direktori saat ini. Kedua, dialog berbasis bahasa pemrograman. Pengguna dapat mengemas sejumlah perintah ke dalam satu file disebut file bed. Contoh, pengguna dapat menulis perintah-perintah dalam file bed untuk melakukan tugas-tugas berulang. Ketiga, dialog berbasis menu. Sistem operasi seperti Windows dan Mac OS menggunakan menu untuk memungkinkan
pengguna memilih aplikasi atau fitur yang diinginkan. Contohnya, pengguna dapat memilih file new untuk membuat dokumen baru. Keempat, dialog berbasis form. Pengguna sering dihadapkan pada formulir yang harus diisi untuk melakukan transaksi online, seperti formulir pendaftaran atau pengiriman pesan. Contohnya, ketika mendaftar di situs web, pengguna harus mengisi informasi pribadi seperti nama, alamat email, dan kata sandi. Kelima, dialog berbasis bahasa alami. Beberapa aplikasi menggunakan bahasa alami untuk memungkinkan pengguna memberikan perintah dalam bahasa yang mudah dipahami. Contohnya, asisten virtual seperti Siri, Google Assistant, dan Alexa memungkinkan pengguna memberikan perintah dalam bahasa alami untuk melakukan tugas-tugas seperti mencari informasi atau mengatur jadwal. Dengan demikian, berbagai dialog berperan dalam meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, dan meningkatkan interaktivitas dalam interaksi manusia dan komputer. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, and